Al-Imam Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Asy'arani, yang lebih kita kenal dengan Imam Asy'arani, lahir pada tanggal 27 Ramadan tahun 898 Hijriah di salah satu desa di Mesir. Beliau hidup dalam keadaan yatim sebab ayahnya wafat saat beliau berumur 10 tahun. Imam Asy'arani dikenal oleh kalangan santri sebagai sufi yang berguru kepada Sayyid Ali Al-Khawas. Kitab-kitab beliau yang sering dibaca dan juga tersebar adalah buku-buku tasawuf. Namun, sebelum mengenal dunia sufi, beliau terlebih dahulu mendalami ilmu zahir dengan sangat mendalam. Dalam kitab Lataiful Minan, Imam Asy'arani bercerita, "Di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku dan saat itu aku masih kecil, adalah mampu untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran saat aku masih berumur 8 tahun. Aku juga senantiasa menjaga sholat 5 waktu, tepat waktu, dan tidak pernah melupakan kewajiban tersebut, kecuali satu kali saat aku sedang berada dalam perjalanan menuju Hijaz. Aku melupakan sholat zuhur hingga masuk waktu asar. Sebelum sampai usia balik, aku juga sering menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku adalah kemampuan untuk menghafal banyak kitab. Pertama, aku menghafal kitab Matan Abu Syuja' dan Jurumiyah. Kemudian aku mengaji keduanya kepada saudaraku Syekh Abdul Qadir setelah ayahku wafat. Kemudian aku menghafal kitab Minhaj karya Imam Nawawi, Alfiyah Ibnu Malik atau di karya Ibnu Hisham, Jam'ul Jawami, kemudian Alfiyah Al-Iraqi. Lalu Talkhisul Miftah, Nazam Satibiyah, Qawaid Ibnu Hisham, dan kitab-kitab lainnya. Aku menghafal semua kitab hingga aku paham kesamaan setiap susunan kalimat yang ada. Semangatku semakin naik. Aku akhirnya menghafal kitab Raud, ringkasan dari kitab Raudhah Imam Nawawi, karena isinya sangat lengkap tentang pendapat mazhab Imam Syafi'i. Aku menghafalkannya hingga bab Al-Qadha 'alal Ghaib. Aku sudah mutola'ah kitab tersebut dari awal hingga akhir sebanyak 100 kali. Aku juga membaca syarahnya setiap kali aku tidak paham. Suatu hari aku bertemu dengan Syekh Ahmad Bahlul. Beliau berkata kepadaku, "Sekarang saatnya kamu menyibukkan diri dengan Allah. Apa yang kamu ketahui sudah cukup." Mendengar hal itu, aku bermusyawarah dengan beberapa guruku, dan mereka menasihati aku, "Jangan sesekali kamu memasuki thariqah kecuali setelah kamu mampu menjelaskan semua pelajaran yang telah kamu hafal di hadapan para syaikh. Jika kamu sudah paham secara mendalam, maka saat itu kamu masuk thariqah. Para guru kami semuanya adalah orang-orang yang berhasil mengumpulkan ilmu dan amal. Di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku adalah aku mampu untuk menjelaskan semua hafalan kitab yang sudah tersebutkan di hadapan 50 syekh. Aku mengaji kepada Syekh Al-Muhaddis Aminuddin kitab Syarah Minhaj karya Imam Al-Mahalli. Beliau juga paham rahasia kitab itu. Sebabnya karena beliau belajar dari beberapa murid penulis kitab itu, antara lain Al-Fakhrul Maqdisi. Saat mengaji kitab itu, aku mutola'ah kitab-kitab karya Imam Al-Azra'i, Imam Al-Isnawi, Imam Al-Jarkashi, Imam Subki. Aku juga membaca kitab Al-Umdah karya Imam Ibnu Al-Mulakin, kitab Syarah Ibnu Qadi Syubhah, kitab Syarah Ar-Rawdah karya Imam Zakaria Al-Ansari. Semua yang aku peroleh dari kitab tersebut aku tulis di lembaran kertas, sehingga mirip seperti hasyiah yang jumlahnya lebih banyak dari ukuran kitab yang aku kaji. Kemudian aku bacakan semua catatanku kepada guru-guruku. Aku juga mengaji kepada beliau Syarah Jam'ul Jawami karya Imam Al-Mahalli, yang disertai juga dengan hasyiah Kamaluddin bin Abi Syarif. Aku juga mengaji Syarah Alfiyah Al-Iraqi karya Imam As-Sakhawi. Aku juga mengaji kitab Syarah Ibnu Aqil atas Alfiyah Ibnu Malik. Ditambah aku juga membaca Syarah Taudih karya Syekh Khalid Al-Azhari. Aku juga membaca Syarah Al-Makudi, Syarah Ibnu Nazim, Syarah Ibnu Abil Qasim, Syarah Syawahid karya Imam Al-Aini. Kemudian aku tuliskan catatan tambahan atas kitab Ibnu Aqil, dan aku bacakan semuanya di hadapan guru-guruku. Aku juga mengaji kepada beliau Kutubus Sittah, Al-Gailaniyah, dan Musnad Ibnu Humaid, dan banyak kitab lainnya. Beliau juga mengijazahkan kepadaku seluruh riwayatnya.
Sanad beliau tinggi. Beliau meriwayatkan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Aku juga mengaji kepada Syekh Al-Allamah Syamsuddin Al-Dawakhili. Beliau seorang faqih sufi, ahli usul fikih, ahli ilmu nahwu, dan sangat tajam pembahasannya. Aku mengaji kitab Syarah Al-Irsyad karya Ibnu Abi Syarif kepada beliau, ditambah dengan membaca Syarah Al-Bahjah karya Syekh Zakaria, Syarah Al-Irsyad karya Al-Jauzari, kitab Al-Qut, kitab At-Tasawwud, kitab Al-Fath, semua karya Imam Al-Azra'i. Aku juga mengaji kepada beliau Syarah Al-Rawd hingga bab jihad. Aku pun jatuh sakit dan tidak sempat lagi mengkhatamkannya. Namun aku khatamkan kepada guru yang lain. Saat membaca kitab itu, aku juga membaca kitab Al-Khadim, kitab Al-Qut, dan semua sumber yang menjadi referensi penulisnya. Aku juga meneliti kutipan yang beliau tulis. Kemudian, aku tulis lanjutan dari setiap kutipan yang ada, hingga catatanku menjadi sangat banyak, bahkan lebih besar dari kitab asalnya. Aku juga mengaji kepada beliau Syarah Alfiyah Ibnu Malik karya anak penulis, juga Syarah At-Tawdih karya Syekh Khalid, juga kitab Al-Mutawwal beserta beberapa hasiahnya, juga Syarah Alfiyah Al-Iraqi, juga Syarah Jamul Jawami, dan kitab-kitab yang lain. Kemudian Imam Syarani menyebutkan beberapa nama gurunya, antara lain Syekh Syamsuddin Al-Samanudi, Syekh Shihabuddin Al-Masiri, Syekh Nuruddin Al-Mahalli, Syekh Nuruddin Al-Jarihi, Syekh Nuruddin Al-Sanhuri, Mula Ali Al-Ajmi, Syekh Isa Al-Akhnai, dengan kitab yang dikaji tidak jauh berbeda dengan yang telah disebutkan. Imam Syarani juga menyebutkan bahwa ia mengaji kepada Imam Al-Qastalani sebagian besar syarah Sahih Bukhari dan beberapa bagian dari kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Beliau juga mengaji kepada Syekh Majri, Syekh Salahuddin Al-Qalyubi, Syekh Nuruddin Ibn Nasir, Syekh Sa'duddin Al-Zahabi, Syekh Shihabuddin Al-Hambali, Syekh Burhanuddin Al-Qashandi, dengan kitab yang dikaji tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya disebutkan. Kemudian beliau melanjutkan ceritanya. Aku mengaji kepada guru besar, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kitab Syarah Risalah Al-Qusairiyah, karya beliau, kitab Mukhtasar Al-Muzanni, kitab Adabul Bahas, kitab Syarah Tahrir, kitab Syarah Ar-Raud, hingga bab jizyah, kitab Lub Al-Usul, kitab Tafsir Al-Baydawi. Dan ketika aku mengaji tafsir ini, beliau juga menulis hasiah atasnya. Saat Syekh Zakaria mulai menulis Syarah Sahih Al-Bukhari, aku sibuk membacakan beliau kitab Fathul Bari, kitab Al-Umdah Al-Qari, Syarah Al-Barmawi, Syarah Al-Kirmani, dan kitab Al-Irsyad As-Sari. Ketika aku mengaji Syarah Raud, aku membaca Syarah Al-Muhadzab, kitab Al-Khadim, kitab Al-Qut, kitab Syarah Al-Minhaj, Al-Matlab, dan Al-Kifayah karya Ibnu Rif'ah. Aku meneliti seluruh referensi yang digunakan penulis. Syekh Zakaria adalah guru yang paling berpengaruh dalam keilmuanku. Aku mengaji bersama beliau selama 20 tahun. Terakhir, Imam Syarani menyebutkan nama Syekh Shihabuddin Ar-Ramli. Beliau mengaji fikih dengan kitab-kitab yang tidak jauh berbeda dari yang telah disebutkan, dengan cara yang sama pula. Beliau saat mengaji membaca banyak kitab dan menulis catatannya di kertas hingga catatan yang beliau tulis lebih besar ukurannya daripada ukuran kitab yang dikaji. Melihat kemampuan membaca luar biasa yang dimiliki oleh Imam Syarani, Imam Ramli terkejut. Beliau berkata, "Awal permulaan ilmu kamu adalah puncak keilmuan yang lain. Saya belum pernah melihat orang yang diberikan kemampuan membaca sebanyak apa yang kamu baca." Menurut penuturan Imam Syarani, beliau mampu membaca satu jilid besar kitab Al-Khadim secara sempurna dalam jangka waktu 1 hari 1 malam. Dan yang diceritakan adalah perjalanan intelektual Imam Syarani sebelum fokus mengaji ilmu tasawuf kepada Sayyid Ali Al-Khawas. Kisah ini juga menunjukkan bahwa tasawuf harus berlandaskan dan dibentengi dengan ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam.